Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Asarbaini. Kali ini saya mendatangkan kembali Jenny Frisilia. Halo, seorang FX trader atau gold trader, tapi sekarang menjabat sebagai direktur dari Huang Son Education Indonesia, sebuah perusahaan Vietnam ya? Iya, kita headquarternya di Vietnam dan kita bergerak di edukasi trading, jadi bukan cuma trading di futures, tapi di spot, semua jenis trading lah intinya. Bahkan kalau logam mulia juga kita edukasi. Oke. Gitu. Tahun lalu bulan April, kita juga mengundang Jenny untuk ngobrol soal FX trading dan juga gold trading. Dan dari podcast yang lalu itu beberapa ramalan dia itu kejadian gitu. Jangan bahas ramalan ya Pak, mungkin bahasnya ke analisa gitu ya. Technical, technical analisisnya. Nah, waktu itu saya ingat kamu bilang waktu itu April 2024 ya. Iya, waktu itu kan gold itu all time high mencapai 2.400 US dollar. Betul. Dan kamu bilang kalau masuk emang ketinggian, tapi nanti akan ada all time high berikutnya. Betul. Gitu. Dan sekarang kejadian. Iya, kalau nggak salah di video itu saya juga sebut harga di 3.000 sebenarnya. Oke. Iya, harga 3.000. Dan ya sekarang kejadian gara-gara Trump ini gold sempat mencapai 3.500 kalau tidak salah ya. 3.400 atas hampir ya? 500. Hampir 3.500. Nah, jadi ini analisis kamu tepat lah ya. Nah, kenapa sekarang saya undang lagi? Ini kan Trump bikin ulah nih, Jen, di dunia. Jadi pasar gold jadi gonjang-ganjing dan juga saham gonjang-ganjing, kemudian ya dengan perang tarif dan segala macam. Nah, dari pengamatan kamu, pengaruhnya apa sih sejauh ini ke FX trading dan juga ke gold ya? Sebenarnya gini, kalau simpelnya emang Donald Trump ini kan kayak kita nonton film season 2 Pak sebenarnya. Season satunya udah pernah kita lihat tuh ya di periode sebelumnya gitu. Dan kita lihat juga semua pergerakan gold, indeks, saham CFD juga, contract for difference, itu semua kayak roller coaster. Zamannya Trump itu kayak roller coaster. Karena apa? Karena kita tahu Donald Trump ini lebih dominan ke perang dagang gitu. Mungkin beda dengan backgroundnya Biden ya, yang bukan sebagai investor dan bukan trader juga gitu. Jadi kalau Biden itu emang lebih peduliin Amerika. Sorry to say ya, tapi Biden itu lebih peduliin Amerika. Jadi gimana caranya Amerika berkembang dan Amerika mungkin jadi negara nomor 1 di dunia gitu, jadi pemimpinnya gitu. Sedangkan kalau Trump ini, dia ini bisa dibilang mementingkan dirinya sendiri dulu dibanding negaranya ya. Karena kalau kita lihat juga, walaupun Donald Trump gonjang-ganjingin tarif gitu ya, dia juga ada konflik sama ketua Federal Reserve itu Jerome Powell, di mana dia itu intinya berdebat dan mau nge-cut Jerome Powell begitu aja. Sedangkan kalau kita tahu kontraknya Jerome Powell itu sebagai ketua Federal Reserve itu sampai bulan Mei 2026. Jadi notabene masih ada setahun lagi lah, setahun sebulan ya bisa dibilang. Setahun lah ya, karena ini bulan Mei. Jadi kayak masih ada setahun lagi, cuma udah mau di-cut dari sekarang dikarenakan yaitu keputusannya Trump sepihak, bukan dua pihak gitu, ataupun bukan dari pengadilan segala macam, bukan. Jadi bisa kita lihat si Trump ini naikin tarif yang menurut saya nggak make sense, jujur aja. 125% buat China itu sangat-sangat nggak make sense. Itu kenapa bisa dibilang saham dan indeks dan gold, FX segala macam itu keguncang karena statementnya dia. Karena gimana pun juga, walaupun dia statementnya nyeleneh ya, bisa kita bilang nyeleneh gitu. Gimana pun juga dia President of United States gitu, negara yang sekarang mata uangnya masih jadi kiblat ekonomi global gitu. Jadi apapun yang dia omongin itu bakal berpengaruh. Dan ya kita bisa lihat sendiri ya kan, dari pergerakannya BTC ya, kita bilang kripto ya, BTC, ETH, Ethereum. Kalau misalnya di futures itu lebih ke goldnya ya, itu pergerakannya kencang. Kalau misalkan di indeks ya semuanya turun ya, itu Dow Jones, Nasdaq rata semua. Itu
kita nggak bisa lihat ini udah berhenti gitu ya. Sekarang misalnya kita lihat, oh marketnya udah tenang. Nggak ada yang tenang kalau masih selama market. Ada Trump. Selama ada Trump nggak ada yang tenang. Yang tenang cuma dia doang mungkin, diri dia sendiri. Karena dia bisa mengucap apa aja gitu ya. Bikin pasar betul, gonjang-ganjing. Iya, bisa dibilang dia market movernya. Dan suka-suka mood dia sih Pak sebenarnya. Saya lihat sih maksudnya suka-suka mood dia aja gitu. Dan kita lihat dua kepribadiannya, kalau kita bandingin ya, Biden sama Trump itu. Biden itu selalu bikin statement, official statement. Tipikal presiden yang bikin official statement, nggak asal ngetik atau asal nge-tweet. Sedangkan Donald Trump itu, kita nggak ada yang tahu 2 menit lagi dia nge-tweet, misalkan kita hancurkan Cina. Kelar sudah. Itu emas mungkin bisa 3.700, 4.000 mungkin, nggak nutup kemungkinan gitu. Dan kalau misalnya kita bahas kenapa emas kemarin yang di tahun lalu tuh saya bilang 2.400 udah tinggi tapi masih bisa lebih tinggi lagi, karena pertama saya lihat faktor pertama itu November pemilu US. Di situ ada Donald Trump sebagai salah satu calonnya saat itu. Dan yang kedua bisa dibilang ekonomi Amerika waktu itu lagi nggak baik-baik aja karena muncul isu ada BRICS waktu itu. Dulu masih isu ya, tahun lalu itu masih isu. Sekarang udah ada BRICS, itu mata uang yang katanya bisa menggantikan USD. Otomatis kalau misalkan udah ada 2 faktor itu aja, minimal 1 aja yang kejadian sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan Donald Trump nggak kepilih Pak jadi presiden gitu, tapi BRICS tetap ada, itu masih bisa ngedorong emas. Karena apa? Orang bakal beralih semua dari USD, dia pasti bakal was-was gitu, orang megang USD itu was-was gitu kan, emas, ya. Nyimpan dulu di emas. Jadi otomatis supply-nya emas itu berkurang, demand-nya kan naik tuh. Itu harga emas pasti akan naik. Jadi saya udah prediksi kalau dari situ, dari 2 faktor ini aja, kalau misalnya salah satunya itu kejadian, itu emas naik. Pasti naik. Worst case-nya ternyata adalah dua-duanya kejadian. Makanya terbangnya gila-gilaan. Mungkin teman-teman tahun lalu ya beli emas masih kayak 1 gramnya itu 1,2 gitu. Karena saya jujur aja saya nyimpan emas dari 800 Pak. Itu 2 video sebelum ini lah. Saya bahas emas itu saya beli dari harga 800.000. Sekarang masih saya hold. Tahun lalu 1.200, 1.200.000 maksudnya. Itu saya masih nyimpan. Dan sekarang kita lihat naiknya 800.000 setahun. Yang harusnya 800.000 itu naiknya mungkin bisa 2-3 tahun. Minimal maksimal 5 tahun lah. Itu baru adalah kenaikan 800.000. Cuma dalam waktu 1 tahun itu benar-benar ngebut. Gold ngebut. Dan apakah misalnya sekarang ditanya teman-teman, apakah bertanya, bagus nggak masuk LM sekarang gitu, beli LM sekarang, ataupun masuk ke futuresnya gold sekarang, buy, why not? Disclaimer ini analisa pribadi, karena Donald Trump masa menjabatnya masih itu masih 4 tahun masih ke depan. Lama, ya. Kita udah berasa impactnya dari bulan November aja, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan aja dia udah bikin emas kayak gitu. Apakah nanti menutup kemungkinan emas bakal ke 4.000? Nggak menutup kemungkinan. Bahkan ke 5.000 pun saya bisa optimis. Kalau misalnya Trump masih begitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau ke 4.000, range dekatnya itu penentunya adalah ketika si Jerome Powell ini nanti berhenti kontraknya, kita lihat siapa yang penggantinya, ataupun bisa Jerome Powell pertahankan lah posisinya ini sebagai ketua Federal Reserve. Itu aja itu saat itu udah pasti bakal ngeguncang semua market. Itu bukan cuma gold doang, itu semua market. Jadi sebagai trader, apakah itu di saham, di FX, di gold atau kripto, mereka harus ngapain nih, Jan? Para trader ini harus ngapain? Gitu? Sebenarnya gini, simpelnya kalau kondisi market kayak gini ya, sebenarnya kalau ngomongin technical, pas muncul statement Trump, technical juga mati. Tapi kalau ngomongin fundamental contoh kayak kemarin banget ini kita non-farm payroll, dimana kita tahu non-farm payroll itu tiap bulan pergerakan buat market harusnya bagus ya, range-nya bagus, gede. Ini range-nya kecil, karena apa? Fundamentalnya juga katakan fundamentalnya Trump. Jadi kayak yang biasanya mungkin fundamental kita bagus buat trade gitu ya, jadi nggak pasti gara-gara fundamentalnya Trump. Solusinya buat teman-teman yang sekarang mau trade gitu, pastiin aja modal spare-nya ada. Ya, karena potensi buat keseret itu udah pasti ada. Karena kita mikir juga trading jangan kepikiran, oh orang enak ya trading terus cuan gitu. Kita nggak bisa mikir ke situ juga, karena kita ada pasti ada risiko lah ya. Jadi yang bakal terjadi di semua market saya bisa yakini ini, ketika kita masuk dengan modal ada spare-nya, saya bakal yakin teman-teman pasti bakal averaging. Di bawah pasti bakal beli lagi, atau bisa bahasanya kalau di kripto serok lagi. Itu bakal terjadi. Dollar cost averaging ya, DCA. Dollar cost averaging. Jadi itu udah pasti bakal terjadi dikarenakan marketnya yang seperti ini. Kita tahu jangka panjangnya dia akan naik. Cuma kita nggak ada yang tahu dia turunnya ngetesnya sampai berapa. Kayak kemarin kalau kita lihat harga gold sempat ke 3.482.
dia turun kan sekarang udah di 3.200. Sebenarnya momen sekarang bagus buat orang ambil buy. Yeah. Cuma mungkin ada yang udah ambil buy di 3.300. Nah, itu harus jaga-jaga tuh. Buat at least ya kita hitung aja berapa tuh modalnya ke bawah ya, kita perhitungkan. Jadi kita udah hitung juga buat margin rasionya gitu. Jadi ngambil posisi juga bukan asal ngembarang serok. Mungkin teman-teman taunya serok posisi serok aja gitu. Cuma margin rasionya nggak tahu. Margin rasio itu teman-teman bisa googling sendiri itu apa. Margin rasio itu di bawah 1000 margin rasio, 1000% itu bisa dibilang akun udah lumayan resiko. Ya medium risk lah gitu. Jadi kalau di bahasa tradingnya itu risk appetite ya, risk appetite itu. Jadi kita harus tahu porsi resikonya itu di berapa. Itu harus teman-teman hitung gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry now, it's good. Tapi apakah kita bisa turun lagi? Bisa. Bisa aja. Tapi teman-teman pasang posisi buy sekarang itu nggak rugi. Karena ujungnya pasti bakal naik. In long term ya. In long term naik. Yeah, naik. Nggak usah long term, kita setahun lalu aja udah naik. Yeah. Gitu. Nggak usah long term, nggak usah udah 1.000 tahun. Tuh naiknya. Iya. 2.400 sekarang udah 3.400 ya. 1.000 poin berarti ya bisa dihitung 100.000 pips. 100.000 pips kenaikan setahun gitu. Jadi kita bisa lihat kasat matanya gitu ya. Semua market akan naik pada waktunya. Cuma yang kita harus tahu koreksinya dia itu seberapa jauh, seberapa dalam ya. Dan kita harus ada modalnya berapa biar margin rasio kita masih sehat gitu. Karena kalau margin rasio nggak sehat, jatuhnya deg-degan juga Pak. Jadi kayak ini udah kayak keduluan entry tapi nanti dia turun udah nggak mampu lagi. Jadi pasti memang pakai uang dingin. Menurut saya sih pakai uang dingin. Pelurunya harus ada spare. Iya betul, pelurunya harus ada gitu. Apalagi ya Donald Trump kayak gini gitu statementnya. Ya ini menarik, saya ngulang lagi. Dulu kamu ceritakan kamu masuk trading ini kan gara-gara loss juga kan? Ya, dulu kamu gagal kuliah. Betul. Karena duit kuliah dipakai trading dan kejeblos. Tapi sekarang kamu membuktikan bahwa itu jadi pelajaran ya. Betul. Dan dulu saya loss itu pas zamannya Trump. Zaman Trump ya? Itu 2020? 2019 akhir. Jadi itu zamannya Trump lagi mau kelar jadi presiden, jadi dia bertingkah kayak udah suka-sukanya dia, jadi gitu. Kayak udah mendekati masa expired jabatannya dia itu, dia bertingkah. Waktu itu saya ingat banget saya MC ya, margin call gitu bahasa di futures itu ketika si Trump bikin statement buat kirim rudal ke barak militernya Iran saat itu. Jadi waktu itu saya posisinya sell karena saya futures waktu itu marketnya terbang. Itu di harga 1.600 gold. Di 2019 itu masih di 1.600 sekian. Saya sell terbang. Dan itu pelajaran terberat ya di hidup saya gitu. Jadi gara-gara Trump saya bisa trading sebenarnya gitu. Cuma karena dia masuk lagi nih saya juga waspada gitu, harus waspada. Karena kan jadi kayak season 1 saya tahu nih endingnya nggak bagus buat hidup saya kan. Season 2 nggak boleh jelek juga jadi gitu. Jadi itu jadi pelajaran ya? Iya jadi pelajaran, bener. Jadi kayak bisa udah kebaca lah gitu, Trump tuh kayak gitu. Buat fundamental yang sesaatnya itulah yang. Jadi kamu udah bisa baca dong nih kira-kira Trump ini kelakuannya kayak apa ke 4 tahun ke depan gitu ya. Bisa aja sih, walaupun yang dikatanya dia Gemini gitu kan ya. Katanya Donald Trump Gemini, tuh Xi Jinping Gemini ya kan. Semua Gemini lagi pada berantem ya gitu. Ya mungkin dihapus aja zodiak Gemini lah atau nggak ada gitu. Capricorn aja kayak kita berdua ya. Oh kita Capricorn ya. Iya makanya nyari cuan aja gitu. Kenapa Gemini ada jadi presiden? Coba kalau presidennya Capricorn, ekonomi pasti stabil gitu kan. Ya sebenarnya gitu, itu jokes aja sih Pak. Tapi kayak ya selama Trump gitu, emang better kita watch-nya itu bukan cuma fundamental yang ada di economic calendar, tapi juga pantau sosmednya dia karena dia tuh suka-suka dia. Dan termasuk juga kayak kemarin tarif, kita ngomongin tarif 125% itu sebenarnya nggak make sense. Nggak make sense banget lah. Karena kita punya range 1 sampai 100%. Kenapa dia ada 125 itu udah offside 25% gitu offside-nya gitu. Nah, dan lucunya lagi, ketika 125% itu, ketika Xi Jinping mau iyain gitu ya, maksudnya lu jual gue beli gitu, mau iyain, si Donald Trump malah retreat, dia mundur dan dia dengan alasan, oke 90 hari ke depan kita diskusikan lagi soal tarif Trump. Dan kalau teman-teman yaitu dia ini ngomongin fun fact-nya ya, dia ini ngomongin tarif Pak di bulan April, di mana itu adalah candlestick pertama di kuartal 2. Ya, jadi makanya kalau misalnya teman-teman yang biasa udah ngeliat long term candlestick ya, monthly lah minimal ya, monthly, itu kan range-nya jauh Pak. Dia bikin range dulu, kan namanya candlestick kan nggak mungkin segini, pasti kan dia manjang gini kan. Dia bikin range ini, kalau kita buka yang candlestick per kuartal, di April itu udah range-nya udah ada Pak. Jadi kalau buat di gold itu di 3.482 sampai 3.100, 400 poin. Nah,
omongannya Trump kalau teman-teman baca, pay attention more deeper gitu. Dia bakal announce lagi 90 hari ke depan, di mana 90 hari itu 3 bulan. Dan ketika saya hitung itu udah masuk ke kuartal 3. Kuartal 3 di situ. Di nanti berarti masuknya April, Mei, Juni, di Juli. Di Juli dia bakal announce lagi soal tarif. Dan saya yakin itu statement dia, pasti di Juli kita bakal market crash lagi kayak kemarin, itu pasti ada. Dan dia bikin range candlestick baru, dan itu pasti range-nya bakal gede lagi. Entah itu nanti goldnya turun, range-nya di bawah, atau goldnya makin naik, range-nya di atas. Tapi kalau gold lebih dominan naik, karena orang kalau lagi nggak pasti, masuknya ke emas. Jadi kalau dibilang kayak market manipulator dong. Dia jadi bikin isu market crash, kemudian dia beli gitu ya. Atau teman-temannya beli, habis itu dia bilang, dia meralat lagi statement yang lalu. Jadi menurut kamu dia gitu nggak ya? Jadi disclaimer dulu ya, mungkin kalau ada timnya Donald Trump tuh saya pulang dari sini hilang, saya nggak lah bercanda ya. Kalau saya bilang iya, karena kita lihat aja, mungkin bulan lalu itu ada isu di mana Elon Musk katanya mau keluar dari kabinet, karena Elon Musk kita tahu dia sebagai Doge, Department of Government Efficiency. Dan dia juga punya kripto Doge kan? Iya, dan dia punya kripto Doge. Entah gimana caranya dia buat itu department namanya Doge gitu ya. Sama dengan koinnya gitu. Dan dia mengeluarkan isu dia akan keluar dari kabinet, tapi endingnya adalah ketika kemarin market crash, Elon Musk beli di bawah. Dan sekarang dia nggak keluar. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada isu dia mau keluar kabinet atau siapapun yang ada di kabinet Trump mau keluar. Karena menurut saya kalau saya jadi Elon Musk, saya udah masuk kabinet Trump, saya nggak bakal lepas dari situ. Karena saya tahu pemimpin saya ini bisa menggerakkan market manipulator. Dia bisa bikin statement apa aja yang jadi kayak kita bisa ini Pak. Contoh ya, misalnya Bapak jadi presiden gitu, terus saya bilang, Pak saya mau buy dong, tolong bikin statement, jatuhin market, udah turun saya buy. Iya. Terus itu Bapak naikin lagi, ya udah kita retreat, kita nggak jadi, ntar aja. Gitu. Jadi kayak nggak, menurut saya kecil kemungkinan buat orang yang sekarang udah ada di kabinetnya Trump keluar. Kecil ya kemungkinannya. Kecil banget kemungkinan. Jadi itu cuma isu yang sengaja mungkin dibikin ya. Bisa dibilang isu, dan mungkin kalau buat yang pemula kan kayak panik ya, panik dong otomatis ketika dibilang Elon Musk akan keluar dari kabinetnya Trump. Mungkin teman-teman ada yang megang Dogecoin, itu pasti akan liquid posisi. Ketika liquid posisi, demand-nya berkurang, supply-nya nambah, turun lah tuh harga Doge. Pas di harga Doge di bawah, Elon Musk-nya, Elon Musk yang borong. Gitu, jadi ya itu teman-teman logik lah, itu market logik lah sebenarnya. Ya bisa belajar itu di buku, bisa YouTube bisa gitu. Atau di tempat juga bisa, Huangson Education kita free juga. Jadi promosi dikit ya. Jadi kita ada edukasi trade juga. Jadi emang market logic itu juga penting gitu. Bukan cuma soal kita baca berita mentah-mentah, tapi kita emang kudu analyze juga Pak berita gitu. Karena kalau setiap berita kita cuma dalam mentah-mentah, itu kita ketipu ya. Iya, kita kayak ngasih uang ke market gitu aja. Bukan nyari cuan gitu. Ya teman-teman, Jen ini sebetulnya dia bukan ahli ekonomi. Kalau kamu dulu gagal kuliah, tadinya mau kuliah hukum ya? Kuliah hukum. Benar. Masih diterusin nggak sekarang? Belum? Masih. Saya sudah semester 6. Oh, semester 6. Jadi dulu dia gagal kuliah gara-gara duit kuliah, uang kuliah dipakai buat trading dan kejeblos, tapi dia bisa bangkit lagi dan sekarang sudah hidupnya. Jadi kalau kasih lihat foto kamu waktu pertama kali ke sini, ini beda banget, dulu masih culun banget ya. Jadi saya kasih lihat foto 2021 ya. Berarti itu 2021, saya 19 tahun guys, itu baru 2 tahun habis ini foto kamu waktu 2021 di sini. Iya, betul. Ini berarti baru 2 tahun trading waktu itu ya? 2 tahun trading ya, itu 2019. masih technicalnya dulu baru tahu support resisten ya. Belum tahu bahas kayak gini ekonomi insight gitu. Belum deep down sampai sana. Cuma karena saya udah jadi RTA Pak gitu, karena yang tahun lalu itu yang masuk video sini juga yang saya menang Facebook kan saya jadi RTA. Terus saya jadi melihat scope-nya lebih gede lah gitu. Jadi trading itu bukan cuma sekedar buy sell atau misalkan ada fundamental, technical, pasang indikator bla 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 gitu. Tapi scope-nya ternyata lebih besar. Bahkan sekarang kita open minded buat AI. Ya kita bahas AI ya, ini akan menarik dikarenakan apa? Mungkin teman-teman trading sekarang manual gitu ya, analisanya masih ranging manual gitu, sedangkan saya sama tim saya udah develop AI. Mungkin sebelum masuk ke AI, sekarang kamu kuliah lagi di ekonomi atau tetap hukum? Di hukum tetap. Nah kamu belajar ini makro ekonomi, mikro segala macam dari mana? Atau belajar sendiri? Belajar sendiri, otodidak. Saya belajar sendiri. Rekomen aja kalau untuk buka website ekonomi ya, itu WikiFX bagus. Bloomberg, CNN ya, itu portal media yang update. Itu teman-teman yang ingin dapat ilmu mengenai market ya. Itu portal media yang update. Ya
sering research aja sih Pak sebenarnya. Researchnya bukan dalam artian langsung dari website, research juga kayak di Twitter, di X ya itu. Apapun yang muncul berita ekonomi itu di search. Jadi kita emang harus kitanya di search. Apalagi kita sekarang udah dibantu ya sama AI gitu ya. Tinggal cari aja update ekonomi hari ini misalkan gitu. Itu kan muncul tuh semua artikel gitu kan ya. Itu kita bisa baca di situ. Dari DeepSeek atau ChatGPT bisa. Betul, ChatGPT bisa, Grok juga bisa yang buatan Elon Musk gitu. Jadi kalau kita mau ngeruk cuan lebih dalam dari market, kita juga harus menyelamnya lebih dalam. Kalau misalnya kita nyelam di atas doang, kita nggak bisa ngarepin apa-apa. Cuma ya udah secukupnya aja gitu. Kalau kita mau tahu lebih dalam, cuan lebih dalam, ya kita juga harus nyelamnya lebih dalam. Sebenarnya logiknya gitu sih. Jadi kalau kita hanya mengandalkan konvensional technical analysis yang manual, kayaknya rada susah nih kalau kondisi sekarang ya. Betul. Nah, kan kamu katanya lagi ngembangin AI. Technical analysis dengan AI. Betul. Itu kayak apa tuh, Jen? Jadi saya sama tim saya ini 3 orang, kita bikin tools AI, di mana ini bisa dipakai di aplikasi trade ya. Saya kan pakai MetaTrader. Coba nanti abis ini Bit.WW kita developin. Jadi kalau nanti Bit.WW nanti ya tempat saya AI, untuk kripto ya. Saya jadikan aplikasi kripto pertama dengan AI ya. Tonton video ini. Karena kita back timnya gitu. Jadi saya develop tools AI. Karena saya berasa sebagai trader Pak, ketika saya untuk entry harian gitu ya, dan saya harus ranging dulu gitu, analisa indikator manual, itu takes time. Takes time, dan ketika takes time itu berjalan gitu ya, pas kita lagi analisa, sebenarnya kita bisa entry saat itu. Jadi kita agak membuang waktu sebenarnya, apalagi kalau di trading kan time is money, beneran kayak kita kapan entry itu sebenarnya berpengaruh banget. Akhirnya saya ada kepikiran bikin satu tools ya, dimana di situ udah ada formulanya indikator dari saya isi. Kita bikin compact di VPS, Virtual Private Server di MetaTrader 5. Lalu itu bisa dipakai ketika kita refresh candlestick. Jadi kalau teman-teman yang biasa di MetaTrader itu ada candlestick ya M1, M5, ya M15, M30, H1, H4, weekly, daily. Ketika teman-teman klik itu semua, itu muncul. Jadi sugestinya itu open buy order atau open sell order. Jadi udah tinggal mau either buy atau sell. Betul. Gitu. Dan di situ nggak cuma disuruh open buy open sell, tapi di breakdown juga untuk alasannya news minggu ini, forecast previousnya karena apa. Jadi kalau jadi connectin fundamental. Jadi fundamental digabungin sama technical. Di AI itu, dan mereka ngambil summary itu ambil buy atau sell. Dan so far saya udah backtest setahun ini profitable sih Pak. Masih di atas 90% untuk win rate-nya ya. Untuk win rate. Jadi mungkin ada beberapa kali cut loss-nya itu cuma dikarenakan yaitu fundamental dadakannya Trump yang nggak bisa tiba-tiba, AI, nggak bisa AI. AI-nya pun bingung. AI-nya pun bingung gitu karena mungkin fundamental juga jadi anomali gitu ya. Itu yang bikin si tools AI-nya agak nge-crash. Cuma nggak artian nge-crash nggak bisa dipakai lagi. Bisa, cuma better emang kalau lagi Trump statement gitu ya. Kita emang better out market. Better out market. Tapi kalau misalkan itu udah keburu nyemplung ya. Jadi gini, skenarionya misalkan teman-teman entry terus tiba-tiba di tengah-tengah teman-teman belum close posisi, itu si Trump statement itu better out. Tapi kalau misalkan cut loss lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum entry, Trump statement langsung entry justru masuk ya. Justru masuk saat itu karena itu dia penggeraknya. Gitu. Jadi kalau Trump ngomong jelek mengenai pasar, justru itu saatnya masuk ya. Saatnya masuk. Jadi pastikan juga aplikasi tradingnya depositnya cepat ya. Ya jangan yang lama karena kalau lama PR ya, nanti mau withdraw nggak bisa gitu ya. Jadi harus pastikan aplikasi tradingnya yang memang cepat, efisien ya. Betul. Ini kita nggak mau promosi aplikasi, cuma karena kebetulan Bapak juga punya aplikasi gitu ya. Jadi teman-teman juga pastiin deposit WD itu harus cepat Pak. Karena kalau sekarang nggak usah WD deh, WD mah nanti lah ya. Kita kan eksekusinya dulu. Depositnya aja cepet gitu. Kalau bisa hitungan detik, hitungan menit gitu. Karena itu balik lagi time is money. Karena kita proses deposit, kita analisa segala macem itu tuh takes time. Dan di takes time itu kita bisa entry sebenarnya. So far kita bisa entry walaupun itu hitungan menit ya. Kita ngobrol kayak gini 10 menit sebenarnya kalau di market BTC sekarang weekend, di market futures BTC kita bisa entry. Cuma ya balik lagi, kita tahu dong waktu kita buat apa. Sekarang kan saya udah jatuh buat podcast, nggak mungkin saya entry di sini gitu. Masalahnya gitu. Kamu trading sekarang ya? bisa kita buka BTC gitu. Tapi lagi naik sih BTC. Di BTC juga ya? Kamu trading atau hold long term? Saya hold. Kalau bisa BTC saya jatuhnya kayak LM. Jadi saya hold aja. Bisa dipersamakan dengan LM nggak? Menurut kamu nih? Oke, kalau BTC disamain sama LM,
Sebenarnya bisa dibilang bisa. Sebenarnya maksudnya dalam artian untuk jangka panjangnya ya dia bisa naik. Dikarenakan apa, BTC kan ada halving ya per 4 tahun, itu aja udah momentum di mana suplainya diperkikis lah gitu. Jadi dikit. Dan apalagi di zaman Donald Trump ini ya orang rata-rata kayaknya sekarang udah dikit buat masuk ke indeks. Karena kalau teman-teman US tarif itu membahas pajak ekspor impor. Indeks-indeks di dunia ini ya, contoh lokal IHSG gitu, atau luar Nasdaq gitu, let's say, itu semua isinya produk, ya kan, isinya produk-produk yang dijual di seluruh dunia di negara ini. Dan pajak ekspor impor itu pasti berpengaruh ke produk-produk penjualan, ya kan, dan itu pasti berpengaruh juga ke indeks. Jadi menurut saya mungkin ada trader-trader indeks sudah mulai out market ya, mungkin udah ada yang mulai withdraw banyak ya, bahkan kita bisa lihat volume lotnya tuh berkurang jauh indeks, dikarenakan apa? Indeks itu ya gabungan sahamnya dari perusahaan-perusahaan, produk perusahaan-perusahaan yang membuat produk yang bisa di luar negeri. Contoh kita nggak usah jauh-jauh, handphone kita mungkin ada yang pakai iPhone, Apple itu produk yang ada di sini, di US juga ada, di Cina juga ada, di Pakistan juga ada mungkin ya, di semua negara ada gitu. Pajak ekspor impor ngaruh, otomatis sahamnya Apple itu bakal berpengaruh juga, dikarenakan pajak ekspor impornya berpengaruh nih ke produknya beliau. Itu baru satu contoh produk. Kita nggak bisa ngomongin produk lain apa, misalkan kita pakai biasa setiap hari sabun, sampo, ya itu PG misalkan, let's say itu brand, itu juga bisa berpengaruh. Semua brand, bisa dibilang semua brand yang berupa produk itu bisa high risk. Jadi orang pasti bakal larinya ke kripto atau enggak ke logam mulia yang sebagai udah tahu orang safe haven gitu. Kalau dari kacamata saya gitu sih Pak. Jadi mungkin kalau berkurang ya trader indeks jadi berkurang gitu. Tapi yang naik itu ya trader kripto sama trader LM itu bisa berupa trader yang megang fisik, emas fisik, ataupun yang kayak saya yang CFD, di future, di CFD gitu. Oke, jadi boleh dibilang di antara kripto Bitcoin boleh lah ya dipersamakan ya, walaupun secara tidak 100% sama ya. Betul. Selain BTC kamu trading apa lagi di kripto? Saya di Solana. Cuma saya emang waktu itu one times buy, jadi saya udah nggak pedulin, jadi uang dingin aja saya buy aja. Kemarin sempat naik, sempat nambah 3 jutaan loh itu, walaupun itu saya modalnya nggak gede Pak, kayak masih 10-an, karena emang itu dingin aja gitu. BTC tax profitnya sempat gede, waktu itu nembus 11 juta, walaupun itu cuma iseng doang gitu ya. Jadi itu ya saya kalau main BTC itu emang profit dari gold, terus saya kayak biasa lah uang dingin, kita apa mau taruh di deposit atau taruh di kripto. Waktu itu lagi bullishnya banget, yang pas dia itu baru nembus 1M rupiah, di rupiah 1M, terus saya entry di situ, dan saya masih hold sampai sekarang. Jadi kayak sekarang running profit. Cuma saya masih hold aja, karena ya udah kita lihat aja zamannya Trump ini bakal nembus berapa gitu. Karena udah muncul analisa juga kalau misalkan BTC ini bisa nembus 210K USD. Dan ya kita lihat aja gitu, mampu nggak gitu di eranya Trump nih 210.000. Kalau saya sendiri sih saya optimis ya untuk BTC gitu, karena BTC juga sekarang udah jadi main payment ya teman-teman. Kalau misalkan biasanya pakai aplikasi trade untuk transfer USDT, yaitu USDT udah salah satu kripto juga. USDT udah Tether ya kan, udah itu kayak USD biasa. Iya, udah kayak USD. Dan kita juga sekarang udah berpikir daripada konvensional gitu, transfer lewat perbankan yang kena charge gitu ya, butuh waktu juga gitu. USDT instan, saat ini transfer, saat ini in a second bahkan itu masuk gitu, dan cuma charge-nya biasa $1 ya paling gede gitu. Jadi kayak orang pasti udah mulai move ke Bitcoin gitu, dan kripto dan cryptocurrency, karena udah lebih efisien gitu, kita ngikutin perkembangan zaman. Gitu. Jadi untuk kripto so far oke. Gitu sih. Kalau Doge punyanya Elon, kamu beli juga nggak? Doge itu saya sempat beli. Nggak beli. Itu saya sempat beli, cuma saya liquid. Saya udah liquid posisi karena enggak deh. Itu kan cuma meme coin. Iya, cuma meme coin ya gitu. Jadi not the main, tapi the meme ya gitu. Iya, meme coin bukan not the main coin. Lucu-lucuan itu. Iya, kalau main coin ya BTC, Ethereum, Solana, ETH ya, Ethereum itu oke. Ya. Untuk di long term ya. Teman-teman ada duit dingin, siapin aja buat masuk market spotnya, buy, anggap aja nabung. Karena sama juga kalau teman-teman nabung saham, teman-teman juga pasti ada masanya dia minus dulu ya, karena
namanya spot itu kita nggak bisa selamanya positif. Iya, nggak bisa selamanya positif dan nggak bisa dibilang masuk entry langsung biru gitu. Masuk entry langsung profit itu nggak ada. Namanya market spot, kita butuh waktu gitu. Di semua jenis produk investasi begitu kan? Iya, benar. Beda sama futures. Kalau futures kan harian tuh Pak, ya kan makanya bisa scalping 15 menit gitu. Misalnya teman-teman yang main di crypto futures juga itu bisa scalping gitu, yang range-nya intraday lah dalam satu hari. Cuma kalau misalkan spot ya emang nggak bisa diharapin harian profit. Emang kudu tunggu waktu. Long term. Tapi sekalinya kalau ada panen ya panen. Gitu. Oke, terus kembali tadi ke AI kamu itu. Berarti nanti bisa dipakai tempat saya dong untuk kripto ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Karena bisa. Secara prinsip kan teknikal itu kan sama aja, mau di saham, mau di FX, mau di gold, mau di kripto sama kan. Paling cuma yang ngaruh itu nanti di supply demand ya. Pasti ada settingan khusus kalau buat ada kripto. settingan ya. Iya, karena setiap pair currency itu volumenya beda-beda. Marginnya juga, kapitalnya di market itu beda-beda. Itu yang bakal nanti ngaruh ke AI-nya. Di AI-nya kayak punya formulanya beda. Jadi di antara formulanya gold dan formulanya kripto gitu, itu beda. Oke, iya. Tapi bisa di-generate. Oke, nanti kita ini ya, kita atur ini ya. Ya kalau misalnya teman-teman lihat nanti beberapa bulan lagi ya, di aplikasi Bapak ada AI. Di Bitwiwi, saya bilang di Bitwiwi ya. Iya. Demikian teman-teman, obrolan saya dengan Jenny Priscilia, seorang FX trader, gold trader, betul, dan juga crypto trader sekarang crypto trader. Ya. Dan ini Gen Z yang ilmunya banyak banget, saya banyak belajar dari dia. Aduh, makasih Pak, saya juga banyak belajar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you teman-teman.